Hai semuanya, perkenalkan saya Visakti Wiraya Siva dengan nomor BP 18 1053 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode entry data. Happy watching! Terdapat beberapa metode entry data yang efisien. Banyak faktor dalam pemilihan metode entry data tersebut, termasuk kebutuhan akan kecepatan, akurasi, dan biaya metode entry data, serta metode yang saat ini digunakan dalam organisasi. Contoh metode entry data, yang pertama ada keyboard. Keyboarding adalah metode entry data tertua, dan tentu saja itu adalah metode yang paling dikenal oleh anggota organisasi. Berikutnya ada barcode. Kode bar biasanya muncul pada label produk dan juga muncul pada gelang identifikasi pasien di rumah sakit dan dalam hampir semua konteks di mana seseorang atau objek perlu diperiksa masuk dan keluar dari semua jenis sistem. Kode batang dapat dianggap sebagai metacode atau kode yang menyandingkan kode karena muncul sebagai rangkaian batang atau objek yang menyandingkan angka atau huruf. Simbol-simbol ini pada gilirannya memiliki akses ke data produk yang disimpan dalam memori komputer. Lalu ada QR Code. Kode QR pertama kali dibuat pada tahun 1994 oleh Denso Wave, yang merupakan anak perusahaan Toyota pada saat itu. Kode QR telah digunakan di Jepang dan Korea Selatan selama beberapa waktu. Kode ini telah muncul di Amerika Serikat dan berpotensi menjadi barcode 2D dominan di dunia. Kode QR atau respon cepat mudah diidentifikasi oleh penanda posisi yang terlihat seperti 3 kotak bersarang yang muncul di 3 sudutnya. Lalu ada Microsoft Tag. Kode ini sebelumnya disebut kode batang warna kapasitas tinggi atau HCCB. Sekarang kode ini menggunakan 4 warna yang membuat kode ini lebih menarik secara estetika daripada kode QR hitam putih. Tag Microsoft berfungsi jika dicetak secara monokromatis. Sejauh ini, membuat, menerbitkan, dan menggunakan Microsoft Tag gratis. Lalu ada RFID. Identifikasi frekuensi radio memungkinkan pengumpulan data secara otomatis. Cara ini menggunakan tag atau transponder RFID yang masing-masing berisi chip dan antena. Tag RFID mungkin memiliki atau tidak memiliki sumber dayanya sendiri. Jika tidak memiliki daya sendiri, antena menyediakan daya yang cukup dari sinyal yang masuk untuk memberi daya pada chip dan mengirimkan respon. Tag RFID dapat ditempelkan pada produk, paket, hewan, bahkan manusia, sehingga barang atau orang tersebut dapat diidentifikasi menggunakan frekuensi radio. Lalu ada Near Field Communication atau NFC. Pendekatan lain untuk memasukkan data adalah Near Field Communication atau NFC yang dibangun di atas RFID. NFC memungkinkan komunikasi dua arah dan digunakan dalam sistem pembayaran nirsentuh di konter pembayaran atau tempat lain. Pelanggan cukup menggunakan smartphone untuk menyentuh atau mendekati perangkat point of sale untuk menjalin komunikasi radio. Selanjutnya ada Optical Character Recognition atau OCR. OCR memungkinkan pengguna membaca masukan dari dokumen sumber dengan pemindaian optik. Menggunakan perangkat OCR dapat mempercepat input data dari 60 hingga 90% melalui beberapa metode penguncian. Peningkatan kecepatan OCR terjadi karena tidak diperlukannya menyandingkan atau memasukkan data dari dokumen sumber. Lalu, ada Magnetic Ink Character Recognition. Karakter tinta magnetik ditemukan di bagian bawah cek bank dan beberapa tagihan kartu kredit. Metode ini mirip dengan OCR dalam membaca karakter khusus, tetapi penggunaannya terbatas. Entry data melalui MICR dilakukan melalui mesin yang membaca dan menafsirkan satu baris bahan yang dikodekan dengan tinta yang terbuat dari partikel magnet. Lalu ada Mark Sense 4.
Metode dengan mark sense memungkinkan entry data melalui penggunaan pemindai yang mendeteksi di mana tanda telah dibuat pada formulir khusus. Penggunaan yang umum adalah untuk menilai lembar jawaban atau untuk kuesioner. Selanjutnya, bagaimana sih memastikan kualitas data melalui validasi input? Kesalahan tidak dapat dihindarkan sepenuhnya dan penting untuk menemukan kesalahan selama proses input data. Masalah yang ditimbulkan saat input data bisa menjadi mimpi buruk. Tidak sedikit di antaranya adalah banyak masalah yang membutuhkan waktu lama untuk dapat mengatasinya. Analis sistem harus mengasumsikan bahwa kesalahan dalam data akan terjadi, maka harus ada tes validasi input untuk mencegah data yang salah saat diproses atau disimpan. Jenis validasi input yang pertama yaitu 1. Validasi transaksi input. Memvalidasi transaksi input sebagian besar dilakukan melalui perangkat lunak yang merupakan tanggung jawab pemrogram. Tetapi penting bagi seorang analis sistem untuk mengetahui masalah umum apa yang mungkin membatalkan transaksi. 3 masalah utama yang dapat terjadi dalam transaksi input. Yang pertama, mengirimkan data yang salah. Contoh pengiriman data yang salah ke sistem adalah upaya memasukkan nomor jaminan sosial pasien ke dalam sistem pengkajian rumah sakit. Kesalahan ini biasanya tidak disengaja, tetapi harus ditandai sebelum data diproses. Yang kedua, memasukkan data dari orang yang tidak berhak. Suatu sistem harus dapat menemukan jika data yang benar dikirimkan oleh orang yang tidak berwenang. Misalnya, hanya apoteker pembimbing yang boleh memasukkan total persediaan untuk zat yang dikendalikan di apotek. Selanjutnya, meminta sistem untuk menjalankan fungsi yang salah. Misalnya, akan logis bagi manajer sumber daya manusia untuk memperbaharui catatan yang ada dari karyawan saat ini, tetapi akan menjadi tidak valid untuk meminta sistem membuat file baru daripada memperbaharui catatan yang ada. Yang kedua, ada validasi data input. Data yang dimasukkan sendiri bersama dengan transaksi yang diminta harus valid. Beberapa tes dapat dimasukkan ke dalam perangkat lunak untuk memastikan validitas ini. Cara untuk memvalidasi input, yang pertama ada uji data hilang. Jenis pertama dari uji validitas yaitu memeriksa data untuk melihat apakah ada item yang hilang. Yang kedua, uji untuk mengkoreksi panjang field. Uji validitas ini memeriksa input untuk memastikan memiliki panjang field yang benar. Yang ketiga, ada uji kelas atau komposisi. Uji validitas kelas atau komposisi memeriksa untuk melihat bahwa bidang data yang seharusnya secara eksklusif terdiri dari angka tidak menyertakan huruf dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada uji rank atau kelayakan. Uji validitas untuk rentang atau kewajaran adalah ukuran masukan yang benar-benar masuk akal yang menjawab pertanyaan apakah data termasuk dalam kisaran yang dapat diterima atau apakah data tersebut masuk akal dalam parameter yang telah ditentukan. Tes kewajaran memastikan apakah item tersebut masuk akal untuk transaksi. Lalu ada uji untuk nilai yang tidak valid. Memeriksa input untuk nilai yang tidak valid berfungsi jika hanya ada beberapa bagian nilai yang valid. Tes semacam ini berguna untuk memeriksa respon yang datanya dibagi menjadi beberapa kelas. Misalnya, perusahaan membagi akun menjadi 3 kelas saja. Untuk kelas 1 adalah akun aktif, kelas 2 adalah akun tidak aktif, dan kelas 3 adalah akun tertutup. Jika data ditugaskan ke kelas lain melalui kesalahan, maka nilainya akan tidak valid. Selanjutnya ada uji keterkaitan. Pemeriksaan referensi silang digunakan saat satu elemen memiliki hubungan dengan elemen lainnya. Selanjutnya ada uji perbandingan dengan data yang tersimpan. Pengujian validitas data dengan membandingkan dengan data yang telah disimpan oleh komputer. Misalnya, nomor bagian yang baru dimasukkan dapat dibandingkan dengan persediaan suku cadang lengkap untuk memastikan bahwa nomor tersebut ada dan dimasukkan dengan benar. Lalu ada mengatur kode validasi sendiri atau check digit.
Cara lain untuk memastikan keakuratan data, terutama nomor identifikasi, adalah dengan menggunakan digit cek di kode itu sendiri. Misalkan, kita memiliki nomor bagian 53411 yang perlu diketikkan ke dalam sistem. Saat sedang dimasukkan, berbagai jenis kesalahan dapat terjadi. Misalnya, mengetikkan 54411 bukan 53411. Lalu bisa saja kesalahan yang terjadi itu 53411 diketikkan dengan 54311. Kesalahan transposisi ini juga sulit dideteksi oleh manusia. Lalu ada memverifikasi kartu kredit. Ketika kartu kredit dimasukkan ke dalam situs web atau program komputer, pemeriksaan pertama adalah panjang angkanya. Perusahaan kartu kredit merancang kartu mereka untuk menyertakan sejumlah digit yang berbeda. Misalnya, kartu Visa terdiri atas 16 digit, sedangkan nomor kartu American Express terdiri dari 15 digit. Tes lain adalah mencocokkan perusahaan kartu kredit dengan bank untuk memverifikasi bahwa kartu itu memang kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. 4 digit pertama biasanya menandakan jenis kartu kredit. Angka tengah biasanya mewakili bank dan nasabah, dan digit terakhir adalah digit ceknya. Selanjutnya ada proses validasi. Penting untuk memvalidasi setiap bidang hingga valid atau kesalahan dapat terdeteksi. Urutan pengujian data adalah pertama-tama memeriksa data yang hilang. Kemudian, uji sintak dapat memeriksa panjang data yang dimasukkan dan memeriksa kelas dan komposisi yang tepat. Hanya setelah sintaknya benar, semantik, atau bermakna, data dapat divalidasi. Ini termasuk tes rentang, masuk akal, atau nilai diikuti dengan tes digit cek. Lalu, apa sih keunggulan akurasi data di lingkungan e-commerce? Salah satu dari banyaknya keuntungan transaksi e-commerce adalah peningkatan akurasi data. Yang pertama, pelanggan umumnya memasukkan data sendiri. Pelanggan mengetahui informasi mereka sendiri lebih baik daripada orang lain. Mereka tahu dengan tepat alamat jalan mereka, dan mereka tahu kode pos mereka sendiri. Jika informasi ini dikirim melalui telepon, kemungkinan dapat membuat kesalahan dalam mengeja alamat. Jika dimasukkan menggunakan formulir, kesalahan dapat terjadi jika penulisan sulit untuk dibaca. Namun, jika pengguna mengentri datanya sendiri, akurasi data akan meningkat. Yang kedua, data yang dimasukkan oleh pelanggan dapat disimpan untuk digunakan nanti. Setelah pelanggan memasukkan informasi di situs e-commerce, informasi tersebut dapat disimpan di komputer pribadi mereka. Jika mereka mengunjungi situs e-commerce dan mengisi formulir serupa untuk menyelesaikan transaksi, mereka akan merasakan keuntungan dari menyimpan informasi ini. Saat mereka mulai mengetik nama mereka, daftar drop-down akan menanyakan nama lengkap mereka meskipun hanya beberapa karakter yang dimasukkan. Dengan mengkliknya, nama lengkap akan dimasukkan dan tidak perlu mengetik lebih lanjut. Ini disebut pelengkapan otomatis atau saran otomatis. Yang ketiga, data yang dimasukkan di tempat penjualan digunakan kembali selama proses pemenuhan pesanan. Ketika perusahaan menangkap informasi dari pesanan pelanggan, mereka akan menggunakan kembali informasi itu selama proses penyelesaian pesanan. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan untuk menyelesaikan pesanan juga dapat digunakan untuk mengirim faktur ke pelanggan. Pesanan juga dapat digunakan untuk mengirim faktur ke pelanggan, mendapatkan produk dari gudang, mengirimkan produk, mengirim umpan balik, dan mengisi kembali produk dengan memberitahu produsen. Yang keempat, informasi digunakan sebagai umpan balik ke pelanggan. Konfirmasi dan pembaharuan status pelanggan adalah cara untuk meningkatkan umpan balik kepada pelanggan. Jika pelanggan menerima konfirmasi, pesanan tersebut dapat segera diperbaiki. Akurasi ditingkatkan dengan umpan balik yang lebih baik. Wah, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videonya.